Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Segera Karang kembali hadir dalam Perempuan Bali Bicara. Pemirsa, sampah masih menjadi permasalahan yang sangat mengancam saat ini. Penanganan masalah sampah di tingkat desa pun masih belum maksimal. Banyak permasalahan yang bisa ditimbulkan dari sampah, terutama di musim penghujan saat ini. Banyak mampet sehingga air bisa saja meluap ke badan jalan. Material sampah pun masih belum terkelola dengan baik. Salah satu tempat pembuangan akhir atau TPA yang ada di tingkat kabupaten kota pun juga sudah mulai penuh. Nah, lalu adakah solusi untuk menanggulangi permasalahan sampah tersebut, dan bagaimana pula peran PKK dalam pengelolaan sampah berbasis sumber? Hari ini kita di Perempuan Bali Bicara akan berbincang-bincang mengenai bagaimana peran PKK dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Ibu Putri Swastini Koster, beliau merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Ibu? Becik. Ini mendapat beli baru ya di Oke, Ibu kan adakan pameran Bali Bagi yang kedua yang tahap kedua tahun ini, kemudian kan berganti nih IKM-nya. Lalu sekarang Niki hadir dari Desa Tenganan, para pengrajin kita di situ. Berarti ini dari Desa Tenganan. Asli. Boleh dipegang, Bu? Siapa tahu ada kekuatan yang lain. Langsung datang ke Art Center. Mereka hadir dengan karya-karya yang baru tentunya, tetapi itu memang karya warisan dari para pengelingsir yang ada di Tenganan. Dalam situasi pandemi saat ini pun para pengrajin kita tidak harus berdiam diri, tetapi banyak inovasi. Siap-siap diri, jangan tidur, jangan mengeluh, jangan resah gelisah, tetapi concern pada karya seni kita, karena yakinlah ini adalah masa yang tertunda, rezeki yang tertunda. Begitu pandemi melandai nanti, semesta mengizinkan kita kemudian berkreasi dan berkarya lagi, sudah tinggal jalan. Nggak seperti orang baru bangun. Bukan hanya berangkat tetapi bisa berlari langsung lari. Ibu, siapkan diri dari sekarang. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana peran PKK dalam pengelolaan sampah. Kalau berbicara tentang sampah, ini Ibu juga concern juga, semua diurusin dari masalah KM, UMKM, kemudian sampah pun menjadi permasalahan yang begitu menjadi perhatian dari Ibu. Ruang gerak dari organisasi yang Ibu pimpin kan memang begitu. PKK, Nika, dari 10 program pokok PKK itu ada program yang ke-9 itu bagaimana PKK itu harus peduli terkait dengan kelestarian lingkungan. Nah, kemudian kita partner pemerintah nih, partner pemerintah. Bapak Bu sudah mengeluarkan ada Pergub nomor 97 tahun 2018 gitu, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Kemudian muncul lagi Pergub nomor 47 tahun 2019 itu pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, malah yang sekarang Pergub yang 47 ini sudah ditindaklanjuti dengan keputusan terkait dengan pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber, itu yang nomor 381 kalau nggak salah itu tahun 2021 yang kemarin launchingnya tanggal 9 April yaitu di Desa Taro. Nah gitu, kemudian dilanjutkan lagi dengan ada instruksi gubernur itu terkait juga dengan pengelolaan sampah berbasis sumber, itu nomor 8324 tahun 2021. Itu sudah lengkap, jadi kita harus menemukan sistem pola yang tepat untuk mengolah sampah atau mengenyah sampah. Jadi selama ini menurut Ibu pribadi kita sudah keliru dalam menerapkan pola. Kita kok yang memindah sampah, itu akan jadi bom waktu. Jadi kalau cuma ditindak, suatu saat anak cucu kita yang akan resah menanggung akibat dari kelalaian dan keteledoran kita mengelolanya, sistem dan pola yang tidak tepat. Kalau sekarang udah temukan yang tepat, suatu saat anak cucu kita tinggal masuk pada sistem itu sudah beres semua. Begitu sudah lengkap dibuat oleh Pak Gub, Pergubnya yang sampah plastik bahaya banget itu nanti untuk
bagaimana kalau plastik menimbun semua tanah di negeri ini, kita anak kita nggak bisa nanam apa-apa. Makanya mesti peduli dari sekarang. Apapun yang kita lakukan yang mencirikan kepedulian kita itu sangat baik. Oke, Pak, poinnya di sini adalah sistem yang salah selama ini. Menurut Ibu ya, yeah. Barangkali menurut orang lain, tetapi sistem yang tidak tepat. Kalau salah mungkin enggak ya. Tidak tepat. Buktinya sampah dari 4 kabupaten kita kumpulin di Suwung, akhirnya masyarakat Suwung resah. Akhirnya tempat itu jadi penuh. Akhirnya suatu saat dari tahun ke tahun, berpuluh-puluh tahun, di setiap tempat akan ada tempat pembuangan akhir yang kemudian menimbulkan pencemaran udara, lingkungan. Sampah ya dienyah. Kalau dipindah ngumpul, yang kecil aja bikin resah, apalagi yang menggunung. Ya kan? Jadi makanya sekarang jangan selalu menggunungkan sampah di mana-mana. Gitu. Jadi yang menarik, sampah harusnya dinya, jangan dipindah ke tempat yang lainnya. Kalau dipindah sebentar aja, tapi untuk dinya lagi. Gitu. Dipindahkan, apalagi kalau ke tempat tetangga sebelah. Ini dia. Ya, makanya kan jargonnya kita sekarang itu Pak Gub, itu ke pengelolaan sampah. Jadi keputusan beliau terkait pedomannya adalah desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Baik, desaku bersih tanpa mengotori desa yang lain. Mengenai berbicara tentang desa yang bersih, ini saya juga sudah menghadirkan seorang perbekal desa Taro atau Kepala Desa Taro niki, ada Pak Wayan Warga. Om Swastiastu Pak Kades. Om Swastiastu. Kunampi Gatra niki, jauh-jauh dari Taro niki, semua saudara niki. Terakhir kali Made ke sana waktu penyerahan kelapa Taro ya kayaknya. Bukan, setelah itu ada kuis yang sebelum pandemi niki Ibu. Ini yang mengumpulkan ibu-ibu PKK. Seperti itu ya. Betul. Tapi setelah pandemi bisa lagi. Mudah-mudahan PSBB-nya. Wah, ini yang kita harapkan ya. Itu pertanyaannya terkait pengolahan sampah. Itu dia. Baik, Pak Kades, terima kasih sudah hadir. Nanti kita akan banyak sekali bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya cara masyarakat Taro khususnya bekerja sama dalam mengolah sampah di lingkungan desa Taro tentunya. Baik, Ibu Putri, Pak Kades, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Bagaimana peran PKK dalam pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi topik kita di Perempuan Bali Bicara. Akan kembali sesaat lagi. Wah, aduh, keren banget. Desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Pantesan bersih desa Taro ya. Ketika itu saya datang ya. Pak Berbekal, saya panggil Pak Berbekal aja deh, langsung aja ya. Pak Berbekal, ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan desa Taro dengan TPS 3R-nya, sebenarnya bagaimana prosesnya, kemudian latar belakang saat akhirnya tercipta TPS 3R di desa Taro ini sendiri, Pak. Tentunya setelah tercipta pun tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat desa Taro, Pak. Ya, pertama-tama terima kasih. Awalnya kami banyak anak muda yang mempunyai komunitas. Kami pun dulunya adalah komunitas lingkungan, mengajari anak-anak dari kecil, dari tingkat pertama, juga anak-anak SD. Kami ajak bagaimana caranya menjaga lingkungan itu awalnya. Setelah itu karena permasalahan sampah sebenarnya sejatinya sejak dulu memang sudah bermasalah. Misalnya di adat juga saling menyalahkan karena kalau musim hujan pasti sampah itu naik ke jalan. Itulah yang menyebabkan masyarakatnya saling menyalahkan hulu sama hilir. Ya, karena itulah kami selaku pemuda desa di tahun 2020 kami membuat perdes. Kuncinya adalah tidak lain adalah ibu PKK sendiri. Itu sebagai motor penggeraknya. Karena ibu-ibu PKK lah yang bisa menggerakkan seluruh lapisan yang ada di masyarakat, khususnya di Desa Taro terdiri 14 Banjarnegara. Mungkin wilayah kami paling besar di Kabupaten Gianyar, terdiri dari 2.261 kakak. Jumlah penduduknya hampir 11.000 jiwa di Desa Taro. Karena itulah kami bersinergi dengan PKK yang ada di masing-masing banjar untuk secara serius bahkan tiap hari mengedukasi masyarakat kami bagaimana caranya memisahkan sampah dari sumbernya, khususnya dari rumah tangga. Sampah tersebut sudah dipilah. Karena kami ingin juga menguatkan peraturan baik pemerintah provinsi melalui Pergub Kota Gubernur 47
tahun 2019 juga peraturan Pak Bupati nomor 18 tahun 2016 tentang bagaimana strategi mengolah sampah berbasis rumah tangga. Itulah kami ketemu titik terangnya. Kalau peraturan aja dibuat sama pemerintah mungkin dulu dah ada, tapi dengan menguatkan karena dia ada basisnya adalah paralel dan awet yang ditakuti oleh masyarakat. Karena itulah kami sepakat sama penjuru adat, Bodese, Lihat Dinas di Desa Taruh, kami paruh untuk menguatkan lagi tentang pengolahan sampah berbasis sumber. Itulah kami bersinergi, berkolaborasi dengan adat, membuat awet dan salam. Setelah itu kami lagi masuk bersama pihak 3 BUMDes juga kami ikutkan dari Yayasan Bumi Sasmaya yang mendampingi kami selama setahun. MPH-nya itu kami ajak bersama-sama bergerak, komunitas juga kami ajak bergerak untuk mensosialisasikan di masing-masing adat. Kami tetap bergeria masuk ke adat, bahkan sampai malam membuat paruman untuk menghadirkan khususnya ibu-ibu nih, ibu-ibu yang ada di masing-masing adat. Kami ajak karena sampah itu sejatinya ada di rumah tangga. Karena sampah dalam sejatinya langsung bersentuhan dengan ibu-ibu nih. Paginya ibu-ibu sudah nyapu, setelah itu di dapur juga ketemu dengan sampah ibu-ibu. Karena itulah kami terus mengedukasi ibu-ibu yang ada di rumah tangga, baik dari orang tua, baik anak-anak yang peduli dengan lingkungan, supaya tahu bagaimana caranya memilah sampah yang benar. Tugasnya supaya sampah tidak mengeluarkan bau. Kalau dari dapur sampahnya sudah terpilah dengan baik, ditempatkan sesuai dengan tempat yang disediakan sebagai tempatnya adalah untuk masyarakat karung, sampah itu tidak bau. Bahkan kami kasih dengan sampah yang masih belum terpilah, kami instruksikan kepada tim pengangkut yang ada di Desa Taruh, tim pengolahan sampah, supaya sampah tersebut tidak diangkut, supaya lagi diedukasi oleh kader yang ada di masing-masing adat tersebut. Setiap hari kader ini harus masuk ke warga, memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang belum mau memilah sampah. Kami pun ikut, seandainya kader itu menemui kesulitan, kamilah yang lagi menguatkan masuk ke kata tersebut bersama penjuru adat yang ada di adat tersebut. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Baik, berarti ada sinergitas di sini, Bapak G, tentunya. Dan ada yang menarik sekali adalah kuncinya atau motor penggeraknya adalah ibu-ibu PKK. Mungkin tentang ibu PKK ini ada ketuanya loh di sini. Nah, Ibu, ini kalau kita bicara tentang sampah, kata Bapak Bekal tadi, ini hubungannya selalu dengan ibu-ibu ya. Maksudnya jahitan, banyak sampah. Kemudian di dapur, nah itu dia. Pagi nyapu juga ibu-ibu. Walaupun bapaknya pasti membantu ya Pak ya, bantu dengan doa ya Pak. Sebenarnya Pak Mekal itu pengen ngomong ibu-ibu inilah sumber sampah. Karena yang kerja di dapur, yang masak ya ibu, yang bikin sampah ya ibu, gitu kan. Nah, itulah ibu berpikir sampah itu adalah sesuatu yang harus dihilangkan dalam kehidupan kita agar tidak bikin resah. Nah, iki dari hulu sampai hilirnya harus kita ngeh nih, harus kita sadar. Jangan sampai pergub tinggal pergub, tetapi tidak dilakukan, ya nggak akan berhasil guna. Nah, tugas pemerintah yang memang bikin peraturan, mengatur supaya semuanya tertata dengan baik. Nah, kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri, itulah pelakunya, kan begitu, itulah yang melaksanakannya. Nah, sekarang tumbuhkan kesadaran. Coba, yang bikin sampah itu siapa? Yang sibuk ngurusin sampah siapa? Kan tidak adil dalam hidup ini. Makanya diajar, siapa yang bikin sampah, dia harus tuntaskan sampahnya sendiri. Tetapi pemerintah sudah sediakan polanya, kan gitu. Nah, Pergub nomor 47 2019 itu mengamanatkan, memberikan tanggung jawab bahwa tanggung jawab pengolahan sampah itu agar tidak membuat resah dan masalah di masa depan, itu penanggung jawabnya adalah kepala desa, lurah, kemudian juru pendesa. Artinya apa?
wilayah yang paling luas itu adalah penanganan sampahnya itu di desa, begitu. Karena coba di kayunin niki, sampah itu kan tadinya sumbernya dari mana? Rumah tangga. Adanya di mana? Di desa. Ada sekolah, pasti dia masuk wilayah satu desa. Kemudian ada parahyangan, pasti juga di desa dan desa adat, kan? Nah, terutama niki yang paling banyak sampahnya pasar tradisional, pasar modern juga, kan? Nika di mana? Di wilayah desa. Ya, sinergikan itu kekuatannya. Caranya bagaimana? Misalnya, Bapak Kepala Desa harus menemukan pola, sistem. Kembali Ibu selalu bilang pola, sistem. Kalau itu sudah tepat, nggak akan ada masalah. Jadi menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah, kan kita? Itu polanya harus tepat. Bapak Kepala Desa, jadi di seluruh Bali itu karena tanggung jawab pengolahan sampahnya ada di tangan beliau-beliau ini. Menjalankan amanat dari Pergub nomor 47 tahun 2019, ya mestinya studi banding itu yang rekomen ke desa Taro atau desa-desa yang sudah punya sistem dan pola pengelolaan sampah, sehingga jargon kita desaku bersih tanpa mengotori desa lain dapat terlaksana. Nah, Nika kepala desanya di situ juga barangkali Ibu boleh menyinggung sedikit tentang anggaran supaya tidak jadi manja, itu diurus. Kemudian jerogan desanya itu menggerakkan warga adatnya. Jadi sinergitas yang bagus itu akan menghasilkan sesuatu yang bikin nyaman kita ke depannya. Sampah tidak jadi masalah karena sudah diolah dengan sistem dan pola yang tepat. Baik, ya pastinya sampah tidak menjadi masalah tetapi membawa berkah. Ya, itu dia. Ibu Putri, Pak Rukam, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, bagaimana peran PKK dalam pengelolaan sampah berbasis sumber masih menjadi topik kita di Perempuan Bali Bicara. Hari ini masih bersama Ibu Putri Swastini Koster, beliau merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Dan pastinya hari ini sudah kita kehadiran seorang perbekal Desa Taro yang sudah berprestasi di tingkat nasional tentunya. Ada Bapak Wayan. Bapak Wayan, kalau kita berbicara tentang prestasi dari Desa Taro dari tingkat nasional pun sudah mendapatkan perhatian dan mendapatkan apresiasi tentunya. Tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan dong ini. Bagaimana caranya Bapak mengedukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat agar ayo dong kita kelola sampah kita dengan baik seperti jargonnya desaku bersih tanpa mengotori desa yang lainnya, seperti itu Pak. Baiklah, mungkin spirit dari leluhur kami ceritakan adalah desa tua terdiri dari mungkin di Gunung Lebak istilah Balinya. Mungkin spirit beliau yang kami ambil karena kami masih memiliki hutan yang sangat luas juga disucikan oleh masyarakat kami, supaya masyarakat kami tidak membuang sampah di sembarang tempat, khususnya tempat-tempat suci penuh dengan sampah. Tapi itulah kami edukasi kepada seluruh masyarakat dimanapun ada Pak Roman, kami beritahu, kami edukasikan kepada masyarakat kami yang ada di Desa Taro agar kita istilahnya bergotong royong, kebersamaan yang kami ambil di Desa Taro. Istilahnya dinas benar-benar hadir di tengah masyarakat kami yang ada di Desa Taro, karena kami setiap minggu juga melakukan bersih-bersih, gotong royong bersama anak-anak. Semua kami libatkan, baik PKK juga dari komunitas yang ada di sekitar Tegalang. Kami ikut ajak serta untuk menyadarkan masyarakat, karena sejatinya masyarakat sudah terbiasa lain dengan pendahulu kita, karena medianya lain. Dulu orang tua kita semua dengan daun, sekarang medianya semua dengan plastik. Karena kebiasaan itulah yang menyebabkan di mana-mana terjadi timbunan sampah plastik, baik di hutan dulu banyak juga plastik. Kami hadir dengan banyak komunitas untuk membersihkan baik hutannya, baik got-gotnya. Kami punguti sampah bersama komunitas juga masyarakat, supaya masyarakat tuh malu buang sampah di sembarangan. Itu yang kami lakukan dengan juga adat yang sangat mendukung di Desa Taro, supaya adat tersebut juga tetap melakukan sosialisasi di masing-masing desa adatnya dimanapun, baik di pura ada ibu-ibunya menjahitan, agar tetap diedukasi, diberitahu agar habis menjahit mereka sampahnya
dimasukkan di tempat yang sudah disediakan oleh panitia yang ada di pura. Juga usaha nodalanya, baik sinongannya, pengayahnya, agar memasukkan sampah sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Kalau organik di organik aja, kalau plastik aja, supaya terbiasa. Membiasakan ini yang paling sulit, butuh waktu juga proses untuk menyadarkan masyarakat agar taat, agar timbul dari dalam dirinya untuk mencintai lingkungan, mencintai ibu pertiwi yang kita ciptakan. Seperti kata Ibu Putri, menumbuhkan kesadaran itu yang cukup menjadi PR juga bagi pemerintahan Desa Taro ini sendiri. Butuh waktu kan? Butuh waktu. Sampai saat ini masih adakah masyarakat Desa Taro khususnya Niki sendiri yang agak ini bekung kasih nih, ada aku tuh sampah ini dipilah dengan baik seperti itu Pak? Ya ada, soalnya kan banyak sekali jiwanya. 1-2 pasti ada. Kami pun datang ke rumahnya atau kami panggil ke balai desa. Apa sih sebenarnya yang dilakukan? Karena tim kami sudah dilengkapi dengan HP kamera. Siapa sampah warga yang tidak terpilah, masih ada plastiknya agar difoto. Jangan itu diambil supaya ada barang bukti. Itu kami datang ke rumahnya. Jadi secara tidak langsung memberikan sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak agak nakal seperti itu. Sebenarnya di adat itu sudah ada sanksi. Satu, sanksinya seandainya sampahnya belum terpilah tidak diangkut. Kedua, masih membandel diberitahu oleh juru adatnya. Yang selanjutnya akan diumumkan di paruman balai desa. Waduh dong. Ya itulah sanksinya. Yang ketiga, 1-2 tidak dijalankan baru dikenakan sanksi berupa denda. Dendanya banyak nih juga sesuai dengan adat. Ada juga dikenakan upacara, juga ada dikenakan sanksi berupa denda 10 kilo beras. Seandainya 1-2 tidak ditaati. Baik, sanksi tersebut sudah dijalankan. Kalau 1-2 sudah dijalankan, ketiga ini belum ada yang kena. Sudah mulai taat. Bahkan saya juga pernah sama kader pembersihnya, karena ada beberapa kami dikasih catatan oleh kadernya, Pak Mekal di rumah ini tidak mau memilah sampah. Saya turun ke sana. Bapak langsung turun ke langsung bersama kadernya ya, bersama kadernya juga. Kalau datang Pak Mepalnya mungkin dia malu, akhirnya dia mau pilah sampahnya sampai sekarang dengan baik. Juga warung-warung juga kami ada juga sesuai dengan volume sampah yang digunakan dan isinya masih berbeda. Baik, kalau masih bandel aja, ajang Ibu Putri aja. Mudah-mudahan ini bisa datang ke Jakarta. Apakah Ibu Putri galak ya? Ibu, berarti ini kita kembali lagi ini peran PKK ini. Bapak mengatakan ini kunci motor penggeraknya adalah ibu-ibu PKK. Betul sekali, atau fokus sekali kepada ibu-ibu PKK ini sendiri untuk memberikan edukasi bagaimana cara memilah sampah tersebut dari rumah tangga. Seperti itu Pak? Ya, tadi juga saya lihat kader tim ini secara sukarela tanpa dapat imbalan dari desa, karena sistemnya gotong royong. Tadi setiap contoh di Taruh Kajo tadi ngangkut, kadernya ikut mobil pengangkut sampahnya, di mana dilihat sampahnya belum terpilah dengan baik, dia kasih tahu warganya, oh gini caranya memilah sampah, ini masih ada sampah plastiknya, ikut kadernya, ikut truk tersebut, supaya masyarakatnya makin taat, supaya tetap berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran yang dibilang ibu tadi, supaya betul-betul sadar masyarakatnya taat menjaga lingkungannya. Siapa yang dapat, satu dia akan dapat lingkungan yang bersih, dia kesehatan juga dapat. Siapa yang melihat setiap hari halaman rumahnya bebas dari sampah plastik, kan dia sendiri. Itu yang kami ingin tumbuhkan sejatinya di desa Taro, bukan uang yang kami cari. Ingin menyadarkan masyarakat kami supaya sadar, karena perubahan zaman begitu cepat sekali, karena semuanya serba praktis. Ayolah kita jaga lingkungan dan alam kita yang untuk wariskan untuk anak cucu kita. Baik. Pak Mekal, kalau berbicara tentang TPS 3R yang ada di Taro ini sendiri, sebenarnya apa saja fasilitas yang ada di TPS 3R tersebut, dan tentunya harus mengoperasikannya juga. Ya, kalau di TPS 3R kami punya tim 11 tenaga kerja. Satu manajer komunitas, manajer fasilitas, juga 3 orang pengangkut,
2 orang penyacap, 2 orang pembuat kompos. Jadi pengangkutnya itu sendiri akan mengambil dari setiap rumah tangga. Sudah ada jadwal pengangkutnya, setiap adat itu ada jadwal pengangkutnya. Nanti jam 8 sudah sampahnya sudah ada di depan rumah. Kalau di Tarung Harjo contoh adatnya hari Selasa ya plastik aja yang dikeluarkan. Kalau ada mengeluarkan sampah non organik yang diangkut adalah sampah plastik aja. Hari Jumatnya baru sampah daun-daunan atau lulu atau organik. Itu yang kami lakukan. Juga di universitas banyak ada bangunan satu unit tersebut dibantu oleh yayasan MTH yang membantu kami membuatkan rumah besar. Juga ada blower, juga ada CSR yang diberikan oleh Ibu Bupati berupa mesin pengayak. Juga tempat juga ada kebunnya di sana di fasilitas. Juga pengolahan material ulang tersebut juga ada berupa botol-botol. Sebenarnya sejatinya kalau disampah dengan dikelola dengan baik akan menghasilkan itu yang berkah bagi kami secara ekonomi. Ya, pupuk kami kembalikan ke warga untuk RTM, untuk kakak miskin. Kami berikan pupuk, kami berikan tanaman supaya nanti kehidupannya bisa lebih mandiri nanti, karena kami sudah berikan dari desa. Juga di setiap DTW yang ada di Desa Tarung, objek tersebut kami lengkapi dengan kebun atau kedaulatan pangan supaya pupuk tersebut bisa diserap nantinya ke objek-objek wisata tersebut, supaya pupuk siklusnya bisa berputar ekonominya di desa. Baik, Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK tentunya sekali lagi di awal Made sempat mengatakan kenapa sih sangat konsen sekali mengurus sampah pun diurus oleh ibu-ibu PKK ini sendiri, karena Ibu mengatakan ibu-ibu di rumah penghasil sampah, kemudian yang juga mengelola sampah, memilah sampah tersebut. Iya, karena pengalaman pribadi Ibu, ketika Ibu masih remaja itu Ibu melihat truk-truk sampah ngangkut sampah yang dikumpulin di depan rumah, udah dibungkus dengan plastik-plastik tas kresek begitu kan, udah naik terus bawa ke satu tempat. Di situ Ibu ngikut tuh dari belakang truknya, terus Ibu mikir ini sampah dibawa kemana ya? Yang bikin sampah merasa repot nggak dia? Udah sampahnya dibawa dengan tenang, kemudian dikumpulin di satu tempat. Nah, kemudian betapa baunya sampah di situ ya. Nah, Ibu lihat ini masalah besar itu. Makanya Ibu jadi gelisah sendiri. Akhirnya apa? Ketika Bapak terus jadi gubernur, Ibu sampaikan hal itu. Kalau sampah tidak dibuatkan sistem dan polanya, suatu saat akan musibah besar yang akan terjadi. Jadi sistem dan pola yang tepat. Kembali Ibu selalu bilang begitu sama Pak Du. Akhirnya muncul aturan-aturan. Nah, ketika Ibu mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Tarung itu sangat luar biasa. Inilah yang kita inginkan. Jadi Ibu inginkan karena tugas dan tanggung jawab kita bersama menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, ibu-ibu PKK dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke desa, yuk dukung suami-suami kita mewujudkan yang namanya lingkungan yang bersih. Karena apa? Karena kita tidak ingin meninggalkan masalah besar terkait sampah-sampah kita kepada anak cucu ke depannya. Nah, makanya semua kepala desa ketika akan menjalankan tanggung jawabnya terkait dengan Pergub nomor 47 tahun 2019, yuk belajar ke Desa Tarung atau desa-desa lain yang sudah mendahului melakukan dan menata, menemukan pola yang tepat untuk menjaga kebersihan lingkungan di wilayah desanya. Nah, jadi Ibu melihat bagaimana seorang kepala desa itu punya kecerdasan, berinovasi, punya tanggung jawab, punya ketegasan. Ketika kepala desa sudah paham betul tugas dan tanggung jawabnya, lalu mempolakan sistem dan pola untuk pengolahan sampahnya, menerapkan, kemudian kepala desa dengan juru desa menerapkan ini aturan-aturan. Kalau juru desa mungkin bisa ke Perarem dengan segala sanksi. Karena hidup bermasyarakat harus ada aturan, dan aturan hendaknya bila itu tidak dengan sanksi, kadang-kadang tidak menggigit ya. Aturan itu seperti bisa diabaikan oleh masyarakat.
Makanya peraram di desa adat itu sekecil apapun ada sanksinya. Bahkan ada sanksi sosial, ada sanksi materi seperti itu. Nah, kalau yang sanksi berat malah di adat seperti keserpekan itu luar biasa kan, tapi tidak sampai seperti itu. Nah, jadi Ibu mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pengurus PKK, bahkan yang ujung tombaknya itu adalah di desa. Ya, di desa tidak hanya ada PKK saja, Made, ada juga Paikatan Kerama Istri di situ. Nah, di situ jadi itu dikomandoi oleh istri Jerubun Desa. Ini ketua tim penggerak PKK itu istri kepala desa. Yuk bersinergi. Jadi di sana apa? Yang motor penggeraknya itu setelah dibuatkan sistem oleh kepala desa, oleh Jerubun Desa dibuatkan peraramnya, motor penggeraknya ini ibu-ibu. Mulainya dari mana? Dari rumah tangga. Tumbuhkan kesadaran seluruh anggota keluarga. Nah, misalnya saja kalau ditambah lagi nanti untuk dapat merasakan tanggung jawab sendiri bahwa sampah yang kita keluarkan sudah dikelola dengan baik. Nanti malah kalau menurut Ibu nih, itu jangan terbalik polanya. Kan ada nih sekarang, ayo sampah plastiknya kumpulin di sini, saya akan tukar dengan beras, saya tukar dengan uang misalnya. Lu kok orang bikin sampah dikasih uang malah dikasih beras? Bagi Ibu aneh. Kalau gitu Ibu juga mau, Ibu akan datang ke Suwung, Ibu ambil tuh sampah-sampah yang plastik, Ibu kumpulin satu truk, Ibu nanti datang ke orang yang mau nukarkan dengan beras. Nah, kalau Made misalnya mau Ibu kasih Made kan, ya Made kasih Ibu beras kan, nah, terus Made sampahnya mau dibawa kemana? Dibawa lagi ke Suwung, kan muter-muter, masalahnya nggak selesai kan begitu. Nah, sekarang kalau di desa, misalnya ketika dia mengumpulkan sampah plastik itu mesti dibeban misalnya dikit, harus bayar dia, sehingga kita berpikir membeli sesuatu jangan yang dibungkus plastik gitu misalnya kan. Nah, ketika pembelinya mikir, pedagangnya juga mikir, pembeli jarang mau yang dibungkus plastik, akhirnya dia membeli yang dibungkus kertas atau daun. Ketika pedagang tidak membeli, produsennya juga mikir, sehingga apa? Sampah plastik itu wujud dari kecerdasan masyarakat kita untuk membuat plastik, tapi jangan sampai jadi masalah besar. Nah, kecerdasan yang membawa musibah bagi kita. Kurangi produsen plastik untuk plastik-plastik sesuai dengan nomor 97 tahun 2018. Ya, kita harus pembatasan timbulan sampah plastik gitu, sekali pakai, tas kresek, terus sedotan itu, pipet itu, styrofoam, yang gitu. Itu ya kurangi. Bahkan kalau bisa produsen juga mendukung, jangan membuat yang begitu. Baik. Bu Putri, Pak Kades, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Berbicara akan kembali sesaat lagi. Ya, peran PKK dalam pengelolaan sampah berbasis sumber masih menjadi topik kita di Perempuan atau Dialog Perempuan Bali Bicara. Berbicara tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Bali dengan Peraturan Gubernur 97/2018, timbulan sampah plastik sekali pakai, kemudian Peraturan Gubernur 47 2019, bahkan kalau kita berbicara tentang Peraturan Gubernur 97 2018 mendapat apresiasi yang sangat luar biasa sekali, bukan hanya nasional tetapi dunia internasional pun mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Bali ini sendiri. Berbicara tentang prestasi ini sendiri, Desa Taru juga tidak main-main, beberapa prestasi pun sudah berhasil dicapai seperti yang sudah kita saksikan di video di awal ya Pak Kepala Desa ini. TPS 3R di Desa Taru ini sendiri, seperti apa prestasi yang sudah dihasilkan dari TPS 3R ini sendiri Pak Kades? Ya, mungkin TPS 3R yang ada Taru sebagai studi banding. Setidaknya sekarang di pandemi sebagai objek wisata, kita dapat mencapai TPS 3R-nya. Banyak juga kepala desa yang dibanding, juga DLH dari kabupaten yang lain juga dekat Desa Taru. Yang kami berbagi, kami berikan apa yang kami miliki di Taru. Juga desa-desa yang lain juga memiliki apa yang kami lakukan Taru supaya diterapkan di desanya sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Bagaimana caranya kita itu tadi bersinergi dengan adatnya terutama, karena kita di Bali kan semua tanah dan milik adat. Nah, itulah kita bisa bersinergi bagaimana caranya kita bisa bekerjasama dengan adat yang ada di masing-masing desa tersebut
supaya tidak ada arogansinya. Kita sama-sama lah kompak bergotong royong intinya. Baik, kita berbicara sebelum pandemi ini sendiri, kita mengetahui Desa Taro yang merupakan desa tua, kemudian banyak juga tempat-tempat wisata di sana. Nah, saat pariwisata normal ini apakah dengan dikelolanya lingkungan dengan baik, kemudian akan berdampak juga terhadap ekonomi masyarakat dan pariwisata di Desa Taro, Pak? Ya, satu sisi kami selaku kepala desa yang mempunyai visi dan misi kami yang memajukan seluruh masyarakat Desa Taro dengan utamanya lah menjaga lingkungan sesuai dengan kriteria tanam. Di sinilah karena lingkungan sudah bersih, bonusnya lah pariwisata itu akan ada sendiri. Karena yang kami miliki di Desa Taro banyak sekali potensi yang kami bisa bangkitkan. Karena itulah kami ingin adat tersebut menggali potensinya yang ada di masing-masing adat supaya dikembangkan lewat kami dikelola oleh Kopdawis melalui desa wisata. Banyak sekarang adat sudah menggali potensinya, contoh ada di desa adat Ruklor itu Semara Rakte, pengelukatan Semara Rakte. Di sana juga dihiasi dengan teras sharing seperti di Universitas Jike, juga ada hutan bambunya. Di desa adat Terpajo dengan objek wisatanya Lembu Putihnya yang sudah menjadi ikon wisata dunia. Ya, juga di Bagusko ada tungir, ada monyetnya di sana. Karena Bapak lihat monyetnya ke kamera Pak, jangan ke saya. Lanjut banget Bapak, ada ngomong monyet ke saya. Benar kita, ya itulah yang ingin dibangkitkan. Mungkin desa adat Buakan dengan spiritualnya, pada tempat yoganya beliau silakan dia mungkin ke sana arahnya nanti. Juga utara lagi banyak juga penghasil buah-buahan. Mudah-mudahan nanti bisa dijadikan objek wisata kampung buah seperti Let, Sangkaduan, itu banyak sekali penghasil jeruk. Itulah jeruk gianyar sejatinya, bukan jeruk kita mani. Jeruk gianyar itu ya. Utara Desa Taro adalah penghasil jeruk. Ya, banyak sekali potensi yang kami miliki. Berbicara tentang pertanian itu sendiri, tentunya tanahnya pun memerlukan pemeliharaan juga. Dan itu juga yang sudah dilakukan dengan TPS 3R, dengan hasil yang dikeluarkan atau dihasilkan dari TPS 3R itu sendiri dengan pupuk organik itu kan Pak? Ya, kami bersinergi kan di Desa Taro banyak sekali peternak, kelompok sapi. Kami sinergikan, kami cari kotorannya, kami campur dengan olahan kompos yang ada di TPS 3R. Ternak juga bersih ternaknya, kami langsung angkut kotorannya bawa ke tempat fasilitas pengolah sampah, karena supaya pupuknya betul-betul bermutu, bagus diterapkan atau dibaikkan, dibagikan ke masyarakat untuk pupuk hatinya PKK. Nah ini dia, saya dengar hatinya PKK juga sangat luar biasa di Desa Taro Pak. Juga kami sudah mempunyai awal bulan Maret juga kami lakukan kerjasama dengan pemilik lahan yang tidak produktif, yang tidak dipakai oleh masyarakat kami. Kami kerjasamakan lewat desa kami, rapas dengan staf desa, baik BPD, Lihat Dinas, kami ajak bergotong royong, berkebun, membuat kebun organik. Jadi disitulah kami tetapkan untuk menjadikan contoh Desa Taro bahwa dengan berorganik tumbuhnya baik, juga masyarakatnya sehat, supaya tidak mengkonsumsi yang ada kimianya, supaya tetap mengajarkan masyarakat kami supaya kembali ke organik. Berarti intinya ya. Pak, saya mau tanya dulu, dengan hatinya PKK juga menggunakan pupuk hasil dari TPS 3R Desa Taro itu sendiri kan? Ya, kami bagikan tanaman lewat juga bantuan dari Ibu PKK Provinsi Bali, juga bantuan dari Ibu Bupati Gianyar, Ibu Jaganya. Kami diberikan tanaman bibit, kami tambahkan lagi di desa supaya bisa diberikan ke PKK, dan kami pupuk juga diberikan supaya dirawat dengan baik siklusnya, supaya tetap berlanjut nanti untuk pertahanan atau pengembangan pangan yang ada di Desa Taro. Juga di sawah kami coba berapa petani kami ambil, kami berikan pupuk untuk menggunakan organik supaya habitat yang ada di sawah tersebut muncul. Seperti kunang-kunang itu kan sudah lihat tadi, ada kembali supaya masyarakatnya nanti bisa mendapatkan income dengan kehadiran pariwisata melihat kunang-kunang. Pak Menteri aja kaget
keliling Indonesia belum pernah menemukan kuna-kuna. Di Taro dia bisa menemukan, luar biasa katanya. Mudah-mudahan ke depan bisa dikembangkan lagi organisasi di Desa Taro supaya Desa Taro nantinya dikenal dengan desa organik. Itu tujuan kami. Supaya kompos yang kami kelola di fasilitas ada serapannya untuk masyarakat Desa Taro. Wah, Bu Putri, kita harus malam ke sana biar dia kuna-kuna. Ibu tadi tertarik itu dengan apa yang beliau sampaikan, bahwa beliau ingin Desa Taro itu menjadi desa organik dalam urusan pertanian. Ibu berpikirnya tidak hanya Desa Taro, tetapi kita di seluruh Bali bisa nggak kembali pada gaya lama dari para penggelingsir kita, karena organik itu menjauhkan kita dari kimia-kimia, membuat kita menjadi sehat, kan begitu. Nah, mulainya dari mana? Dari desa kita sendiri. Itu yang harapkan seluruh ketua tim penggerak PKK kabupaten kota, kecamatan, dan desa itu arahnya mendukung kebijakan dari para pemimpin di wilayahnya, bapak bupatinya, bapak camatnya, bapak kepala desanya, jero desanya, dalam urusan menata, mengelola yang namanya sampah, yang kemudian sampahnya hilang, berkahnya ada, kita punya pupuk-pupuk organik. Nah ini sekali lagi Ibu mengingatkan akan tanggung jawab Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, dan jero desa. Yuk kita belajar studi banding, nggak perlu jauh-jauh. Jadi studi banding di wilayah kita, karena yang mengelolanya pasti sesuai dengan karakter dari wilayah itu sendiri. Ya kalau kita studi banding ya di daerah kita sendiri sudah ada contohnya Desa Taro di Kabupaten Gianyar, ada juga Desa Punggul misalnya di Kabupaten Badung, Pak Sebali yang ada di Kabupaten Kelungkung. Yuk, kepala desa rame-rame yang belum menemukan sistem atau pola, belajar kepada yang sudah melakukan itu, sehingga 2021 ini seluruh kepala desa di Bali itu sudah menemukan sistem dan pola mengolah sampahnya, didukung oleh ibu-ibu PKK-nya, menggerakkan sumber daya manusia. Ibu PKK menggerakkan keluarga, menumbuhkan kesadaran bahwa sampah itu tanggung jawab. Bahkan kita sendiri kalau bikin sampah, nah itu kalau mau beli yang plastik, nggak jadi, beli aja yang misalnya yang kertas, yang ramah lingkungan, kan seperti itu. Itu menumbuhkan kesadaran, kemudian menumbuhkan kemandirian. Jadi di setiap desa ketika diberikan tanggung jawab, aduh saya nggak punya ini, aduh saya belum begitu, aduh perlu bantuan ini, jangan banyak aduhnya, kan begitu. Jadi kita tidak menirik. Baiklah, ini tanggung jawab kami, sampahnya ada di desa kami akan selesaikan. Itu sehingga Ibu itu membayangkan bagaimana hatinya PKK itu halaman asri teratur, indah dan nyaman. Pemahaman itu aja susah, apalagi kemudian menerapkannya. Tetapi ketika tumbuh kesadaran, tumbuh pemahaman, lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab bahwa halaman rumah kita tanggung jawab kita, itu halaman indah karena ibu PKK-nya bergerak dengan baik, lingkungannya bersih karena bapak kepala desanya sudah menemukan pola dan sistem yang baik. Itu betapa Bali akan hijau royo-royo dan sehat, dan kemudian sesuatu yang indah dan nyaman bikin sehat jasmani rohani kita. Nah itu jadi imunnya jadi bagus. Ketika kita tenang tuh imun, itu kan imun itu jadi. Berarti ini ada goal atau rencana kedepannya untuk menjadikan Desa Taro menjadi desa organik atau karena ini terwujud. Ya memang itu cita-cita kami ingin membalikkan sejatinya alam. Kami nemu di Satketi dan Loko Bali luar biasa dengan visi Bapak. Kita paling kita jaga alam hidupnya biar depannya untuk kita wariskan anak cucu lah, supaya tetap asri, indah dan nyaman. Nah ini selaku ketua tim penggerak PKK, Ibu ada ajakan kepada para ibu-ibu PKK, Bu? Ayo. Iya, mari ibu-ibu PKK di seluruh kabupaten, di seluruh kecamatan, dan juga di desa-desa yang merupakan ujung tombaknya, ayo dorong dan ikut bersinergi mewujudkan desaku bersih tanpa memotori desa lain. Lakukan apa yang mesti kita lakukan sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan amanat dari Pergub nomor 47 tahun 2019.
disaku bersih tanpa mengotori desa lain. Yuk lakukan, sadarkan diri, lakukan dengan penuh tanggung jawab dan mandiri. Baik, pemerintah sudah mempolekan pola sistem yang tepat. Tentunya sampah tidak akan menjadi masalah, tetapi akan menjadi berkah. Betul, luar biasa. Putri, Pak Kepala Desa, terima kasih. Saya Madi Sukadana Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.